Betul. Sebenarnya MU masih punya kesempatan untuk bisa membawa pulang 3 poin dari City Ground, tapi ya dua-dua ya paling nggak belum kalah lah, menolak kalah, ya kan fans MU kan. Menolak Dua-dua. kalah dia. Jadi sayangnya nggak OTW top 3. Nggak apa-apa. Emang belum waktunya. Belum waktunya. Kan waktunya. turunnya juga nggak jauh-jauh banget, masih dapat 1 poin, ya udahlah gitu. Peluang untuk jadi juara masih ada. Prinsipnya adalah bagi Liverpool mengalahkan Aston Villa 2-0, menang clean sheet lagi. Di Anfield ya? Iya, itu membuncahkan kepercayaan diri mereka lagi gitu. Lu bayangin ya, tim ini 4 kali kalah di Liga Inggris, terus tersingkir di Carabao Cup, ya kan, sempat kalah di Liga Champions sama Galatasaray walaupun udah ditebus waktu menang 5-1 di kandang Eintracht Frankfurt. Jadi ini sangat penting kemenangan penting buat Liverpool. Walaupun musim lalu Liverpool bisa mengalahkan Real Madrid 2-0 loh di partai penyisian ya di Liga ya, di fase Liga ya. Tapi apakah ini akan terulang nggak tahu. Kan beda nih. Sekarang yang datang adalah Xabi Alonso. Mampukah Liverpool mencoreng kesempurnaan Real Madrid? Kan itu jadi poinnya. Ini cukup nggak kemenangan yang kemarin? Nggak, gue bilang berat di Liverpool, Bang DJ. Sebagian dari Big Six mendapatkan kemenangan di match week ke-10 Premier League di akhir pekan kemarin. Hanya saja Manchester United tidak bisa mengunci kemenangan. Spurs juga nggak menang melawan Nottingham Forest di match week kemarin. Dan nanti di tengah pekan akan ada Champions League juga dan akan membahas beberapa big match yang akan terjadi di sana. Itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Revli dan kembali bersama Bang DJ. Nggak, gini Bang, kenapa tadi gue di awal bilang Big Six berpesta? Karena fans MU bilang bahwa kita masih belum kalah. Iya. Gitu. Tapi gue tadi walaupun nggak menang kita belum kalah nih. Gue diomelin. Tadi pas sarapan sama kawan kita yang fans MU. Bang, kan gue udah bilang nggak usah dipuji-puji MU. Lu bilang MU OTW top 3, Liverpool tercecer sendiri. Kebalikan ya Bang, Liverpool yang ke top 3, kita yang kececer sendirian. Dan pas gue lihat sih memang ya kalau di klasemen, ya walaupun kan saat kita ngobrol-ngobrol ini masih ada 1 pertandingan di match week 10 belum main ya. Everton ya ternyata ya. Everton sama Sunderland. Kalau Sunderland menang lawan Everton, dia naik ke nomor 2. Tapi prinsipnya Big Six tuh nggak jauh-jauh. Nggak jauh sekarang jaraknya, benar. Jadi Arsenal, di bawah Arsenal Manchester City, di bawah Manchester City ada Liverpool, Liverpool, Chelsea ya. Baru Spurs, baru MU. Pokoknya ada Bournemouth lah nyelip di situ. Ya ada Bournemouth sama Sunderland. Kalau kita ngomongin 8 besar. Kayak gitu. Jadi dia bilang nggak usah lagi Bang ya, kita please deh nggak usah. MU tuh butuh konsistensi. Iya benar. Pas dia ngomong gitu gue jadi inget yang belum potong rambut itu. Ya nggak jadi lagi dia potong rambut, ulang lagi dari nol ya. Terus aja gitu sampai akhir musim. Ya kan? Tapi fans yang ngomelin lu dia agak waras Bang. Gak waras ya. Karena kalau yang ke gua dia bilang bahwa kita belum kalah loh. Jangan dibahas yang kayak gini-gininya dong. Jangan dilebay-lebayin, jangan dibesar-besarin. Kita belum kalah, kita masih menolak kalah. Iya. Katanya begitu. Dan emang faktanya gitu. Faktanya memang. Bagaimana Manchester United kemarin menghadapi Nottingham Forest, terutama dalam posisi tertinggal 1-2. Ya. Mereka tetap berusaha untuk maksimal gitu ya. Benar. Ini kita ke MU dulu berarti ya? Iya, sekalian aja ke situ kan. Karena nggak main di akhir pekan, di tengah pekan MU kan yang dihabisin di awal aja ya. Iya, jadi ya mereka masih berusaha tampil dengan baik gitu baik, kan. Benar. Yang menariknya waktu mulai starting line up, 3 di depan gak diganti tuh Dev. Iya. Kan gak mungkin Amorim dengerin kita kan. Kayaknya kemarin starting line up-nya sama deh. Kayaknya ya. Iya, lawan kayak lawan Brighton. Enggak, di belakangnya Leny Yoro. Sama Deli ya? sama itu, iya. Casemiro sama Bruno Fernandes. Mungkin gitu nih, HTB gak usah ngomong, gue kasih nih sama kayak gitu kan. Dan waktu dia sempat gol pertama itu bagus ya, set piece ya. Set piece. Enggak, artinya MU tuh belajar gitu kan. Nggak cuma Arsenal doang kayak gini, gue juga bisa gitu kan. Set piece-nya oke. Ya maksudnya nggak cuma memanfaatkan open play aja jadinya gitu. Jadi set piece pun harus bisa dimanfaatkan. Cuman overall gue bilang ya mungkin ya di beberapa momen ya ini cukup kesulitan lah. Cuman bagaimana mereka bermain dengan sabar gitu. Gue nggak tahu antara sabar atau tidak begitu cepat ya. Kadang ada momentum mereka tuh bisa memanfaatkan momentum untuk bisa nyerang cepat, tapi kadang mentok lagi mulai lagi dari awal. Jadi cukup sabar, dia nggak begitu buru-buru, nggak begitu gegabah lah gitu. Cuman memang ya gue bilang sih babak pertama
MU cukup unggul lah di lawan Nottingham Forest kemarin, cuman ya sayangnya di awal babak kedua langsung cepet kebobolan 2 gol. Dan memang kita harus akui Dev, Nottingham Forest yang beberapa pertandingan terakhir kecuali di Europa League ya yang agak gagap yang di Liga kemarin kok kayak punya energi ekstra gitu energi untuk lagi kan. Iya kan, dia mau ngomong merah mana yang lebih keren nih, merah gue dong, katanya kayak gitu ya. Jadi waktu mereka bisa dapat 2 gol cepat, nah itu sebenarnya waktu yang 2 gol itu, terutama gol kedua ya, itu kelihatan lini belakang MU yang koordinasinya belum lagi rapi gitu ya. Ya memang kadang-kadang ya ada kesalahan yang elementer yang rebutan di belakang dan akhirnya bolanya jatuh ke pemain lawan. Iya sebenarnya Bang DJ ya normal lah itu terjadi kan. Maksudnya kalau untuk lini belakang MU, gue sih udah sering bilang lini belakang MU udah cukup kokoh lah gitu dan dia terbukti konsisten di beberapa match. Cuman kadang sesekali melakukan kesalahan tapi dapat hukumannya nggak bisa dia balikin gitu aja. Dan kemarin lawan Nottingham Forest. Upaya semangat untuk bisa mengejar ketertinggalan akhirnya sampai juga ya walaupun. Babak kedua terakhir MU gila Bang. Iya. Itu juga set piece kan dari Pak Pojok. Iya, set pojok mental bolanya ke Amad Diallo. Iya, jadi 2-2. Banyak peluang itu MU babak kedua terakhir. Betul. Sebenarnya MU masih punya kesempatan untuk bisa membawa pulang 3 poin dari City Ground, tapi ya 2-2 ya palingnya belum kalah lah, menolak kalah, ya kan fans MU kan. 2-2. Menolak kalah dia. Jadi sayangnya nggak OTW top 3. Nggak apa-apa. Emang belum waktunya. Kan turunnya juga nggak jauh-jauh banget, masih dapat 1 poin ya udahlah gitu. Peluang untuk jadi juara masih ada. Ya. Ya nggak boleh gitu dong, orang belum kelar ya. Lu pikir masih lama dan masih jauh juga. Itu MU sama Nottingham Forest ya. Itu MU sama Nottingham Forest. Kalau Nottingham Forest akan main di tengah pekan di Europa League. Ya, tapi kalau MU istirahat lah. Iya, MU istirahat lah. Karena minggu depan MU kan akan lawan Spurs Bang. Di Premier League-nya. Itu nanti aja kita bahas. Ini mau bahas oke. Ada ini Bang DJ yang main bersamaan itu ada Arsenal sama Burnley. Lagi-lagi Victor Gyökeres cetak gol. Kan gue udah bilang kemarin, meski nggak hat-trick tapi bikin 1 gol. Ya kan? Dan 7 pertandingan terakhir Arsenal tidak kebobolan. Menang terus. Benar, 7 Arsenal enggak. Gue baru sadar sama ini Bang DJ, ternyata ada yang bikin lah 1 postingan gitu kan di Instagram. Arsenal 7 match terakhir clean sheet. Iya, clean sheet. Jadi ada yang main di FPL di grup kita itu cuma Gabriel, David Raya bener. Jorian Timber sama David Raya 3. Poinnya udah gede sendiri. Terus si Gabriel dijadiin kapten lagi. Sama si yang lagi leading tuh di klasemen Liga KG tuh. Iya kan? Ya artinya kita mau ngomong bahwa lini pertahanan Arsenal kalau nggak dibilang yang terbaik di Eropa musim ini salah satu yang bukan salah satu yang terbaik lah di Premier League. Kalau kita ngelihat dia baru kebobolan 3 gol, Dev. Itu sama kayak Bayern Munich di Bundesliga baru kebobolan 4. Kalau Munchen iya gila lah dia mah. Lawannya juga tapi jauh Arsenal, lah kasarnya. Tapi Arsenal Bang DJ total dari 7 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mereka belum kebobolan. Iya loh, di semua kompetisi itu yang belum bikin ya salut sih gitu. Gue sebagai rival nih, juga mengakui Bang. Rival. Tapi maksudnya lini Arteta tuh punya style lah. Jadi kalau gue ngelihat kekuatan Arsenal hari ini adalah lini pertahanan yang solid, yang kompak, yang bagus, yang main rapat. Plus ya itu tadi set piece dari bola-bola mati yang tetap menjadi andalan ketika open play mungkin belum lagi bisa memecah kebuntuan. Dan semua pemain Arsenal yang diturunkan, Dev, menurut gua lepas golnya 1-2, cuma 2 gol ya menangnya. Itu semua menurut gua punya kreasi yang luar biasa. Leandro Trossard. Siapa yang bilang Leandro Trossard jelek kemarin, mainnya luar biasa itu di kandang Burnley. Ya sorotan juga untuk Trossard kalau dari gue ya Bang DJ, dia kan pemain yang nggak begitu nggak begitu diandalkannya Martinelli atau mungkin Noni Madueke dari dia datang sering dikasih di Madueke nggak usah lah, biasa. Iya nggak, maksudnya kan sejak masuk kan Bukayo Saka cedera tapi dia yang ngisi di situ sampai dia akhirnya cedera kan. Nah Leandro Trossard nih pemain yang Bang DJ? Ya memang pemain harusnya begini gitu, maksudnya dia sering dipasang di bench tapi nggak ada keluar yang kayak gimana gitu. Dan kapan dia diberikan kesempatan bermain dia menunjukkan itu iya, sebagai pemain yang cukup baik, ya kan. Tapi Gyökeres itu bintangnya. Selain dia bikin gol, lo lihat gol keduanya, crossing yang dari mecah lini pertahanan, iya ya kan. Tuh cuma
Gyökeres dan Dave Revli kayaknya bisa kayak gitu. Kenapa bawa gua? Kali gitu. Jadi kemenangan 2-0 Dev. Iya. Ini kemenangan yang memastikan bahwa Arsenal tetap menjaga jarak dengan rival-rivalnya di posisi kedua. Dan ngomongin soal pertahanan yang baik ini tengah pekan kan Arsenal akan tandang ke Praha di kandangnya Slavia Praha. Slavia Praha itu. Dan di Liga Champions Arsenal ini 1 dari 5 tim yang masih sempurna selain Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich dan Inter Milan gitu ya. Iya. Tapi Arsenal belum kebobolan deh. Kok ada omnya gitu? Enggak, gue tadi agak gatel. Belum kebobolan. Arsenal. Oke, ya. Iya kan? Iya. Athletic Bilbao 2-0, Olympiakos 2-0. Kemarin Atletico Madrid 4-0 ya. Berarti dia 8 gol tanpa kebobolan. Dan di kandang Slavia Praha nanti ya jangan heran kalau lini pertahanan yang solid plus bagaimana lini tengah dan lini depan mereka semakin tajam, itu akan membawa pulang 3 poin. Dan kayaknya Arsenal menurut gua satu tim yang kayaknya masih akan sempurna sampai akhir matchday keempat Liga Champions. Selain Inter Milan. Ya setuju lah, gue sih emang ya. Gimana? Selain Inter Milan. Inter Milan lawannya kan Kairat Kazakhstan itu loh ya, masa nggak menang sih main di Giuseppe Meazza. Selama gini ya, selama Arsenal dan Inter Milan tidak menganggap remeh lawan-lawannya ini, ya menurut gua sih mereka akan tetap jaga kesempurnaan. Agak beda sama Paris, Bayern Munich dan Real Madrid karena tengah pekan mereka akan berat ya, lumayan. Iya, kalau Arsenal sih ya jujur Bang DJ, gue juga dari semenjak beberapa pertandingan Arsenal sebelumnya, ya udahlah harusnya pemainnya pun gak ada yang cedera, kecuali kalau pemainnya banyak yang cedera baru butuh concern lagi nih. Arteta harus diuji lagi apa segala macam. Skuadnya cukup dalam. Skuadnya dalam, ketersediaan pemainnya mereka masih banyak dan peran yang diberikan pemainnya bisa dan hampir semua peran yang strategi apapun yang diturunkan Arteta, siapapun pemain selama dia nggak salah pilih ya pemainnya itu oke aja. Ya, lu mau mainin Mikel Merino, Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Martinelli, Gyökeres, siapa lagi? Banyak. Dan semua tuh bisa bikin gol. Ya kelihatan lah yang waktu di Carabao Cup kemarin kan pemain lapis 2-nya aja pemain-pemain yang berkualitas juga. Iya, dengan back semua diganti mereka masih clean sheet. Ya. Tapi ngomongin, kan tadi udah ngomongin MU sama Arsenal Bang. Ya. Ini match selanjutnya ada Chelsea sama Spurs. Spurs ya, sama Chelsea. Ya itu agak membosankan, lu ngomong aja deh silahkan deh menurut gua sih. Nih gua ada cerita sedikit sebenarnya. Iya. Gua kan jadi itu kan bikin live reaction lah. Iya. Itu matchnya Spurs sama Chelsea tapi yang nonton dan yang komen fans MU dan fans Arsenal. Kok bisa gitu ya? Berarti mereka memantau gitu ya. Ada mungkin dikerahkan gitu. Lu bagian nonton yang ini aja gitu, dikerahin gitu kan. Intinya gini Bang, fans MU yang tadi di awal gue bilang, ya kita masih menolak kalah nih segala macam. Lu belum punya trofi UCL segala macam. Kok ngomonginnya sejarah mulu ya? Makanya itu fans MU, tapi fans Arsenal ya lu coba bobol gawang gua dulu deh. Sementara yang main Spurs sama Chelsea. Sama Chelsea. Tim-tim yang gimana sih kata gua? Di bawah mereka ya? Rasanya di bawah mereka gitu ya? Iya sih benar. Gitu ya. Padahal kan Chelsea punya trofi Liga Champions. Emang Arsenal punya? Nggak punya. Belum ya. Tapi intinya Spurs sama Arsenal enggak, Spurs sama Chelsea. Spurs lawan Chelsea ya betul, sorry. Itu match yang cukup tinggi intensitasnya Bang DJ. Tapi golnya cuma begitu. Nah, ini juga yang gua bahas lagi-lagi di video di video gua somehow ini sistemnya Enzo Maresca yang cukup berjalan Bang DJ. Bagaimana pressing yang dilakukan, tekanan yang dilakukan ketika bola dipegang sama lawan itu kalau berjalan ya itu yang terjadilah, menciptakan begitu banyak banget peluang, mateng ya Bang DJ. Tapi ya itu lagi-lagi konversi peluangnya menjadi golnya kurang klinis lah, finishing dari João Pedro lah terutama. Ya, terutama João Pedro tuh 4 kali Bang DJ. Kalau gue hitung sendiri ya, 4 kali dia punya peluang. Termasuk yang menjelang menit akhir tuh yang umpannya Enzo Fernandez sudah bagus banget, tinggal berhadapan dengan kiper ya kan. Itu juga terus Jamie Gittens juga di akhir 1, terus juga Pedro Neto, even Garnacho pun itu kalau semua kontrolnya bagus, first touch-nya bagus, decision making-nya bagus, itu bisa 7-8-0 sih gue bilang ini. Sorry tuh nih. Tapi kan nggak kejadian. Kan memperlihatkan kualitasnya belum semaksimal itu. Benar. Tapi at least
walaupun menang 1-0. Untung menang 1-0, terus juga lini belakang gue bilang tampil baik juga. Caicedo dapat pujian di mana-mana karena permainannya yang cukup ya bagus banget lah ini. Atraktif dan golnya itu kan juga diawali dengan dari dia pressingnya dia yang cukup baik dan dia tidak panik ketika dia akhirnya mengumpan bola itu ke João Pedro. Iya. Terus juga Robert Sanchez juga banyak melakukan save juga, bermain bagus. Brilian main di bawah Mister kemarin. Iya, cuman ya lagi-lagi lu lawan Spurs bisa main cukup bagus begini, lawan Sunderland kemarin malah kecelek kan gitu. Jadi emang mungkin lagi nggak konsisten aja, iya. Dan apa namanya? Mungkin karena skuadnya masih muda ya Bang DJ. Rata-rata masih muda, beberapa pemain doang yang udah mateng lah kayak Cucurella, terus juga mungkin Reece James, makanya mereka yang bermain di level yang konsisten tuh yang mereka ini, sisanya kan masih pada muda gitu. Jadi ngelihat kondisi skuad Chelsea kayak gini main nggak konsisten, ya mungkin itu faktanya gitu. Tapi somehow nggak konsisten mereka tuh menunjukkan bagus di match-match penting kayak Spurs gini gitu. Jadi menatap tengah pekannya juga jadi lumayan enak Bang DJ. Iya, dan apapun hasil Chelsea versus Spurs, kedua tim harus bersiap di tengah pekan. Karena dua-duanya akan tampil di Liga Champions. Chelsea akan ke Azerbaijan kalau nggak salah menghadapi Karabakh ya. Karabakh nih sebenarnya di 3 pertandingan awal lumayan dapat 6 poin, Dev, termasuk bisa ngalahin Benfica waktu itu. Ya Chelsea juga bisa Chelsea ngalahin Benfica juga ya. Iya kan? Sementara Chelsea kalah sekali juga kan. Poinnya sama deh Karabakh sama Chelsea, sama-sama 6 setahu gue. Bentar ya gue sambil lihat. Kan Chelsea kalah di laga pertama lawan Munich. Laga pertama benar. Iya kan? Oh iya sama-sama. Sama-sama 6. Nah Spurs ketemu, gue lupa ya, Bodo Glimt ya? Spurs ketemu Copenhagen. Oh ketemu Copenhagen ya? Di Tottenham Hotspur Stadium ya. Harusnya sih kalau mereka sekali lagi ya, Thomas Frank bisa memulihkan kondisi para pemainnya, terutama semangatnya gitu ya. Jadi sorotan juga sebenarnya kemarin Bang Dito terusin aja. Iya, harusnya Spurs bisa lah menang menghadapi Copenhagen. Apa sorotannya? Iya, maksudnya di akhir pertandingan kemarin tuh ada beberapa pemain lah yang mungkin emosi atau apa gitu loh. Jadi dia nggak mau salaman atau apa gitu sama pelatihnya sendiri si Thomas Frank gitu. Gue juga kaget loh, kok begini nih? Abis megang apa kali ya? Mungkin Eli ya. Gitu, ya kan? Mau megang apa? Ada apaan emang di lapangan? Iya kali kan di rumput, aduh nggak enak ya megang apa gitu kan? Ya kan kemarin gue juga bilang yang siapa? Ya di sini yang gue wanti-wanti Spurs ramonnya Thomas Frank, dan sebenarnya terbukti juga di atas lapangan cukup sulit lah ngadepin Spurs gitu. Tapi yang gue kaget ya justru itu, kok pemain-pemain ini malah nggak mau salaman, nggak mau apa gitu, kayak pemain emosi atau ego sih, mungkin karena habis kalah apa segala macam. Tapi ya benar kata lu, semoga bisa balik lagi lah nih ruang ganti Spurs, walaupun gue ya udah kalau mau rusak aja sih. Emang paling seneng. Lu paling begitu, Dev. Seneng banget ngelihat rumah tangga orang jelek gitu kan. Ya sebagai fans kan gue mengharapkan dia begitu. Nggak boleh begitu. Kasus perceraian tambah banyak ini. Hari ini ada sidang perdana lagi katanya. Iya, nggak usah kayak gitu ya kan. Ya tapi kalau menurut gue, kan tadi di awal gue udah objektif. Semoga bisa dirangkul lagi. Iya. Spurs, Chelsea, Arsenal tadi harusnya sih mereka bisa menang di tengah pekan Liga Champions. Ya lawannya relatif ya, nggak di bawah level mereka lah kasarnya gitu. Nggak di bawah level, maksudnya kualitasnya di bawah mereka. Iya. Gitu. Selama nggak nganggap enteng dan bisa memaksimalkan peluang. Iya. Nih match yang kembali gue salah prediksi Bang DJ. Lu Liverpool banyak salah prediksi lu. Ya lu juga lu. Gue sih nggak bilang itu, gue kan emang biar seneng aja fans MU. Enggak, Liverpool. Oh iya, kan gue bilang Liverpool itu kalau dia bisa menemukan kembali ritme. Sekarang kita ngomong deh, waktu babak pertama, deadlock itu ngelawan Aston Villa. Deadlock kan? Iya. Gara-gara Emi Martinez aja dia melakukan keteledoran, kecerobohan, nggak kompak sama backnya. Iya kan? Apaan tuh umpan kayak gitu? Direbut lah masalah yang ya tanpa panjang lebar udah langsung masuk 1-0. Tapi kalau gol keduanya Ryan Gravenberch ya itu udah bagus 2-0. Tapi gini Dev, prinsipnya adalah bagi Liverpool mengalahkan Aston Villa 2-0, menang
clean sheet lagi. Di itu di Anfield ya. Iya, itu membuncahkan kepercayaan diri mereka lagi gitu. Lu bayangin ya, tim ini 4 kali kalah di Liga Inggris. Terus tersingkir di Carabao Cup. Ya kan, sempat kalah di Liga Champions sama Galatasaray walaupun udah ditebus waktu menang 5-1 di kandang Eintracht Frankfurt. Ya. Jadi ini sangat penting kemenangan penting buat Liverpool. Kemenangan yang akhirnya membawa mereka kembali ke atas. Dan Arne Slot ya mencobalah untuk bisa kembali bahwa Liverpool emang kemarin kita udah bisa lewatin. Kan lu lawan Aston Villa yang belum pernah kalah, yang menang mulu juga. Iya. Dengan Unai Emery yang ya siapa yang meragukan kapabilitas dan kapasitas seorang Unai Emery. Jadi ini menang yang cukup oke. Kredit buat Salah ya, meskipun dia bikin golnya tanda kutip kesalahan, diawali dengan kesalahan penjaga gawang. Tetap gol, jadi dia bisa bikin gol. Ke Brentford dia bikin gol. Jadi 2 pertandingan terakhir dia bikin gol, itu kan juga membuat dia kepercayaan dirinya naik lagi ya. Ya mungkin bisa mengambil lagi hati para Liverpoolian yang melihat performa dia kemarin agak turun. Dan tengah pekan sih lawannya Real Madrid nih Bang Dijay. Justru itu penting. Sebagai fans sih gue berharap udah lah sampai City kalah aja dulu, ntar bangkitnya setelah lawan City gitu maksudnya Bang Dijay. Ya sekali lagi kan, emang melihat orang berantem ke rumah tangga yang itu kadang-kadang lo rame sendiri, nggak boleh begitu Dev. Iya nggak boleh ya. Tapi ini seru tengah pekan Real Madrid yang dihadapin oleh Liverpool. Lo tahu kan Real Madrid kemarin menang 4-0 lawan Valencia tadi malam kalau nggak salah ya. 2 hari lalu. 2 hari lalu ya. Iya kan, 4-0 deh. Mbappe bikin gol, 2 lagi kalau nggak salah. Iya kan? Ya kan, walaupun musim lalu Liverpool bisa mengalahkan Real Madrid 2-0 loh di partai penyisian ya di Liga ya, di fase Liga ya. Tapi apakah ini akan terulang nggak tahu. Kan beda nih. Sekarang yang datang adalah Xabi Alonso. Iya. Iya kan, dengan Real Madrid datangnya ke Anfield lagi. Ingat loh, Xabi Alonso juga punya kontribusi positif terhadap kejayaan Liverpool tahun 2005 di Istanbul. Kayak gitu. Ya lu ngelihatnya gimana? Nih enak nih. Liverpool yang menang 2-0, Real Madrid yang menang 4-0. Laganya seru. Jadi seru laganya. Laganya seru. Mampukah Liverpool mencoreng kesempurnaan Real Madrid? Kan itu jadi poinnya. Ini cukup nggak kemenangan yang kemarin? Nggak, gue bilang berat di Liverpool Bang DJ. Karena kenapa gue bilang gitu? Real Madrid kelihatan lah Bang DJ, dia ngadepin beberapa big match main ya, mungkin lawan Atletico doang lah dia tergelincir. Cuman kan dari situ bisa dilihat lah bahwa sejak itu ini squad makin kompak Bang DJ kalau gue lihat. Terbukti kemarin lawan El Clasico, terus juga lawan Valencia ini di belakangnya cukup rapih, disiplin, sama depannya ini lagi on fire semua Bang DJ. Jadi gue bilang ini bagaimana Liverpool merespon sih jujur. Ya. Karena ya yang jadi sorotan publik saat ini penonton bola, lu bahkan mungkin kan ya Liverpool walaupun dia menang kebobolannya berapa ya? Kan kemarin kan clean sheet lawan Aston Villa. Ya enggak, maksudnya sebelum-sebelumnya. Ya. Ya maksudnya kan itu yang jadi concern menghadapi lini depan Real Madrid yang lagi on fire nih lo Bang DJ gitu loh. Maksudnya bisa nggak nih momentum para pemain belakang Liverpool yang baru membalikkan keadaan, menang walaupun sekali ya di Anfield lawan Aston Villa, bisa nggak dia bawa ke match melawan Real Madrid nanti gitu? Kalau gue sih, gue jujur nggak yakin sih Bang DJ. Ya lu nggak yakin mah nggak apa-apa, fans Liverpool mah yakin. Iya biarin, ya kan fansnya. Iya, karena kalau gue ngeliat tuh Real Madrid lini depannya kalau lagi on fire, yang jelas unstoppable. Yang jelas Kylian Mbappe pasti jadi momok tersendiri, ya kan? Ini pemain kan, kita ngomongin Kylian Mbappe tuh kan kayak Erling Haaland di City, Harry Kane di Bayern Munich. Ini orang bertiga nih emang kayak nggak jenuh-jenuhnya gitu loh. Cetak gol. Tak jenuh ganda udah kayak apa itu waktu itu, ya kan? Mbappe sama Harry Kane mungkin gue masih setuju, tapi kalau Erling Haaland kayaknya dia udah sendiri-sendiri aja lah Bang DJ. Enggak, maksud gue gini, kalau di Real Madrid itu, kalau misalkan lu ngelok Mbappe, lu masih punya Vini, lu masih punya Bellingham, masih punya entah siapa lah yang dipasang di sayap kanannya. Benar. Tapi maksud gua, Kylian Mbappe tetap menjadi highlight dari permainan Real Madrid. Kita ngomongin Jude Bellingham, iya. Lu bisa ngomongin Vinicius Junior, tapi lu mesti ingat lu, Vinicius Junior kan juga dalam kondisi yang tidak baik secara psikis nih. Terkait dengan perselisihannya dengan Xabi Alonso. Bahkan gua dengar akan ada hukuman ya
yang akan dengan Real Madrid karena kalau nggak salah waktu El Clasico yang El dia Clasico, diganti, iya dia ya kan? diganti marah-marah. Iya, nggak tahu apakah dia nanti diturunkan saat menghadapi Liverpool. Tapi yang jelas gini ya, penting rasanya buat Muhammad Salah dan kawan-kawan bisa tampil prima. Benar, yang dihadapin adalah Real Madrid. Iya. Yang katanya Liga Champions itu adalah DNA-nya Madrid. Iya kan? Udah berapa belas kali deh? 15 kali. Nah. Liverpool berapa? 6 ya. Nah, kurang lebih kan udah 2 kali lipatnya lebih. Tapi ya udah itu masa lalu. Kita ngomongin ke laga besok. Ya kalau mereka bisa membawa atmosfer permainan mereka yang percaya diri, konsisten, tetap teguh untuk bisa mencetak gol, dan tetap juga kompak di belakang Virgil van Dijk, Konate, dan ya siapapun yang dikurunkan nanti di sebelah kanan ya, Connor Bradley atau Dominic Szoboszlai jangan-jangan, atau Jeremy Frimpong. Ya gue rasa Arne Slot memang harus berhitung banget dengan strategi yang akan dipakai oleh Real Madrid. Kalau nggak salah kemarin gue baca juga, Dev, Real Madrid menunda keberangkatan mereka ke Anfield untuk jadi kayaknya dia tidak ingin latihan para pemainnya ditonton sama publik sana atau wartawan publik sana atau wartawan. apa, Jadi media dia sana akan fokusin dan akan datang ke sana mungkin 1 hari sebelum pertandingan. Artinya Xabi Alonso juga sudah menyiapkan strategi untuk bisa meredam bahkan memukul Liverpool. Lah iya. Kalau bisa disakiti kenapa harus dilemah lembutin? Iya benar. Iya benar. Iya kan? Dan ini laga penting. Jadi tapi peluang laga ini akhirnya berakhir imbang juga besar. Itu makanya tadi dari 5 tim ya, 5 atau 6 sih, 5 kalau nggak salah yang masih sempurna di Liga Champions sampai memasuki matchday keempat. Barangkali Arsenal dan Inter Milan itu pun karena melihat lawan ya. Karena Inter Milan menghadapi Airat dan si Arsenal menghadapi Slavia Praha gitu. Nah, kalau laga Real Madrid Liverpool ya ini potensi untuk Real Madrid tergelincir. Salah satu ada yang tergelincir lah ini. Ya kalau Liverpool tergelincir itu udah pernah kalah juga kan sama Galatasaray. Oh iya benar. Tapi maksud gua kalau Real Madrid ya bisa diimbangi. Hasil sempurnanya ya. Hasil sempurnanya yang mau gue bilang. Ya kalau gue bilang sih ini punya Real Madrid Bang DJ, match di tengah pekan nanti. Karena ya gue berpikir bahwa udahlah lini depan Real Madrid ini kalau lagi on fire, unstoppable. Gue nggak heran kalau kita pilih Real Madrid ya, karena mereka lebih cepat pemainnya gitu ya, dan ini sangat akan menyita, menguras tenaga, terutama lini belakang Liverpool yang kata lu makin hari makin tua, ya kan. Ini satu lagi wakil Inggris kan Manchester City ya, sama Newcastle lah sebenarnya. Tapi kemarin City menang di Premier League. Ya, menghadapi Bournemouth sehingga mereka naik ke posisi kedua. Erling Haaland brace Dev, jadi udah 13 gol kalau nggak salah ya. Dan ya menurut gue ya inilah ketajaman seorang Erling Haaland, dan ini 13 sangat penting. 13 gol, 10 match week. Iya kan? Lumayan loh. Sama kayak Mbappe di La Liga atau Kane di Bundesliga. Dan ini tengah pekan Manchester City ketemu Dortmund. Kalau nggak salah sering ketemu Dortmund mah. Posisinya atas bawah nih sekarang timnya. Dan Dortmund kan juga lagi oke. Dia juga walaupun belum bisa ngejar Bayern Munich di Bundesliga, tapi kinerja Dortmund nggak jelek. Dortmund memang gitu, kadang di Bundesnya rada turun atau misalnya nggak bersaing di atas, tapi di Champions League-nya dia perform. Dan ini Dortmund perlu banget buat Manchester City ya untuk bisa kembali mencatatkan tren positif dan bisa mengalahkan Dortmund. Tapi gue yakin ini nggak mudah karena Dortmund ya biar bagaimanapun Dortmund juga adalah tim yang sering banget main di Liga Champions. Dia tahu tekanan bermain di turnamen sebesar ini. Tapi kita lihat apakah Manchester City bisa merespon itu dengan baik. Ya kalau Newcastle sih ya dia kalah kemarin ya Dev sama West Ham ya. Kok bisa ya kalau sama West Ham, yang lain bisa menang sama West Ham? Hah? Gak ngerti ya Bang DJ. Iya kan? Iya. Gua rasa fans Newcastle juga. Newcastle ini lagi bener-bener. Nah, kalau Chelsea, Spurs gak konsisten, ya lebih gak konsisten lagi di Newcastle Bang DJ. Newcastle musim ini up and down-nya banget ya. Walaupun kemarin lawan West Ham dia sempat unggul 1-0 ya. Iya, tapi samain 3 gol. Sayang dia tidak dapat gol yang bisa memaksa mereka untuk bisa meraih kemenangan, malah kebobolan 3 gol. Nah, kalau di Liga Champions, Dev, Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munich akan menjadi highlight. Bayern nih di match week keempat nih. Match week keempat. Nah, dua tim ini sama-sama belum pernah kalah. Kemarin di Liga Munchen baru meraih kemenangan besar 3-0 lawan Bayer Leverkusen. Ya. Sementara Paris Saint-Germain menang 1-0 menghadapi Nice. Kayak gitu. Jadi ini laga juga akan seru, mainnya di
Paris. Paris. Di Parc des Princes gitu kan. Dan gua nggak tahu apakah Luis Enrique bisa mengulang bagaimana mereka bisa mengalahkan Bayern Munich di FIFA Club World Cup waktu di Amerika gitu. Iya. Apa? Ya, menurut gua gimana? Menurut gua. Iya kan? PSG ya. Beberapa pemain gue jujur aja belakangan ini belum sempat ngikutin PSG lagi, cuman kalau untuk Bayern Munchen kalau gue nggak salah dia mengorbitkan salah satu pemain mudanya Bang DJ. Dia pakai nomor punggungnya Musiala nomor 42, namanya gue juga lupa ingat. Pokoknya pada pemain muda lah. Beberapa kali dia cukup menorehkan kontribusi gol untuk Bayern Munchen juga yang membawa Bayern Munchen ke unggul lah di match Bayern Munchen. Cuman kalau untuk menatap laga Liga Champions nanti ya kalau aku nggak salah Kompany 15 match beruntun menang. Dan harusnya sih ini match yang cukup ketat, tapi kalau gue bilang ya lagi-lagi karena gue belum ngikutin PSG lagi ya belakangan, gue rasa Bayern Munchen sih kayaknya Bang DJ. Lu Bayern Munchen bisa menang. Karena kalau gue bilang PSG sekarang belum balik lagi ke top performance dia yang seperti kita tahu di musim lalu, karena gue nggak tahu Kvaratskhelia udah main apa belum, Fabian Ruiz udah main apa belum, cuman Dembele sama Doué kalau nggak salah udah balik, dan di Liga pun dia sempat adu klasemen sama Marseille sama Strasbourg kalau gue nggak salah. Gitu. Jadi kayaknya sih Munich bisa menang ya. Munchen bisa menang. Bayern Munchen walaupun mainnya di Paris ya gitu. Nah, gimana Bayern Munchen menanggapi tekanan di sana aja sih. Iya, tapi Munchen juga suka menang kok kalau main di kandang Paris Saint-Germain. Cuma kan Paris Saint-Germain adalah juara bertahan. Bukan juara itu ya, World Champions ya. Iya. Tapi kan masuk final gitu kan, ngalahkan Munich dalam perjalanannya gitu. Ini akan laga rame, dan ini salah satu laga rame selain tadi ya Real Madrid sama Liverpool. Menurut gue sih tengah pekan ini Sobat Halftime Break Liga Champions juga cukup menarik ya. Manchester City ketemu Dortmund, kemudian Real Madrid ketemu Liverpool, PSG ketemu Munchen. Ada juga duel timnya Jose Mourinho, Benfica ya dan kan? Ini. Benfica ini belum pernah menang, Dev. Belum dapat poin malah. Emang pernah Leverkusen? Benfica ketemu Leverkusen. Iya. Dan ini agak seru ya buat Benfica, buat Jose Mourinho. Kalau di Liga Primera Portugal, Benfica nomor 3 tapi belum terkalahkan. Nah, kita tunggu apakah Jose Mourinho, mantan pelatih kita berdua, kan sama Chelsea dia punya sejarah, sama Inter Milan. Apalagi lawan Inter kan menjadikan klub Serie A terakhir yang juara Champions League kalau gue nggak salah sampai sekarang. Satu-satunya treble juga. Gitu. Nah, ngomongin Italia, Napoli memang akan memulai hingar-bingar keseruan matchday keempat Liga Champions karena mereka akan menjamu Eintracht Frankfurt. Ini juga masih walaupun ya kemarin mereka ditahan imbang Como 0-0 di Serie A, bahkan beruntung bisa terhindar dari kekalahan karena penaltinya Como tidak bisa masuk ke gawang Napoli. Ya di Liga Champions mereka udah kalah 2 kali. Jadi kita lihat responnya apakah Ancelotti bisa Antonio Conte bisa membawa Napoli meraih kemenangan. Nah, yang ditunggu adalah Juventus nih, Dev. Lawannya dengan Sporting pelatih yang baru. Siapa? Spalletti. Spalletti ya. Spalletti yang pernah bawa Napoli juara kan? Benar, juara Serie A. Lawannya Sporting. Sporting udah menang 2 kali di Liga Champions, sementara Juventus belum pernah menang, cuma seri 2 kali. Nah, ini juga ya laga berat ya buat Juventus yang menghadapi Sporting ya, karena Sporting kalau nggak salah juga di Liga Portugal nomor 2 hari ini. Kemudian satu lagi Atalanta ya. Atalanta ya. Atalanta ketemunya di Liga Champions menghadapi Marseille. Ya sama-sama lah, Marseille juga lagi panas di Ligue 1 gitu ya. Ya jadi ini akan menjadi agak seru. Ya moga-moga Napoli, Juventus sama Atalanta bisa menang. Kasihan Inter deh ngegendong Italia mulu. Berat banget ya kan? punggungnya. Berat banget punggungnya. Meskipun kemarin Inter juga menangnya gemes gue. Menangnya pakai menit terakhir dan bunuh diri Verona. Verona ya. 2-1. Tapi di Italia Napoli tetap memimpin. Inter dan AC Milan. AC Milan tadi malam menang lawan tadi dini hari menghadapi AS Roma. Jadi Inter, AC Milan sama Roma poinnya sama, mereka membutuhkan Napoli. Jadi jangan lupa tengah pekan Liga Champions. Ya, dan ada juga Europa League. Tapi kalau Liga Champions ini masih sangat cair, Dev. Tapi kalau Inter Milan bisa menang, Arsenal bisa menang, Real Madrid bisa menang, terus salah satu antara Paris Saint-Germain atau Bayern Munchen bisa menang, karena kan mereka berdua ketemu ya.
peluang mereka untuk lolos minimal sudah memastikan dari playoff gitu ke ronde berikutnya semakin dekat buat keempat. 4 dari 5 tim itu. Ya itulah review dari Premier League Match Week ke-10. Udah dibahas tadi at least Big Six yang akan berlaga juga di tengah pekan nanti. Enggak ada yang nggak berlaga di tengah pekan. Oh iya benar, Manchester United. Jadi buat Manchester United ya, Anda memang belum kalah. Tengah pekan nonton aja tim nonton yang aja, main. Benar. Dan kayaknya cukup segitu dulu Bang DJ untuk edisi kali ini. Sama kayak rival Kota Inter. Oh iya benar. Nggak main juga. Sama-sama setan merah. Sama-sama setan merah. Iya. Kok bisa sama gitu sih? Aduh nggak enak deh gitu. Nggak enak ya? Iya, tutup dulu deh. Tutup dulu kalau gitu, sampai sini dulu. Thank you semuanya. Sampai jumpa di edisi Halftime Week selanjutnya. Bye-bye guys. Thank you.